Sebelum kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang adalah pertemuan ke-6 sekaligus pertemuan terakhir kita, gitu ya. Terima kasih atas pengalaman yang luar biasa buat saya pribadi karena eh, ini pertama saya untuk ngajar di akademisi gitu ya, di akademik gitu. Secara proper bagaimana si kerjaan yang basically-nya itu sebuah kerjaan yang apa ya, kan kata orang bilang belajar di kampus itu ilmunya beda nih sama belajar di kerjaan nanti. Nah, buat saya di digital marketing itu nggak kayak gitu gitu. Jadi pada dasarnya saya mengkategorikan bahwa yang saya ajarkan adalah ilmu yang applied teori. Jadi emang ada teorinya dan bisa diterapkan secara langsung. Nah, saya berharap mungkin saya masih banyak kekurangan dalam mengajar, tapi saya berharap dapat bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa lebih baik dan mengajarkan ilmu yang seperti ini ke teman-teman yang ada di akademisi. Dan nggak takut untuk mencoba menerapkan langsung gitu si teorinya apa, prakteknya tuh kayak gimana. Yang dibikin saya presentasi itu semuanya teori. Eh, tapi orang bilang ada yang tips and trick dan lain sebagainya. Tapi buat saya itu landasannya adalah teori. Dan teori itu digunakan sesuai dengan kebutuhan kalian di bidang industri kalian nanti. Gitu ya. Apakah nanti ada yang pakai Tofu Mochiboku, apakah ada yang pakai apa RKS gitu ya, gitu-gitu memang enggak. Nah, cuman saya berharap pertemuan ini jangan jadi putus silaturahmi. Kalau kalian ada project butuh bantuan, silahkan chat saya, bisa via video atau bisa langsung chat ke saya, mangga. Nanti kita bisa sharing. Karena saya udah praktekin gitu ya, bahwa saya bisa hidup di luar dapat gaji dengan cara memaintain sebuah perusahaan dengan cara maintain websitenya, bikin kalender sosial medianya gitu ya. Yang penting kalian bisa menentukan rate card-nya aja gitu. Jadi ke depan selain bekerja di corporate yang established gitu, makin ke depan makin sini mungkin pekerjaan akan mulai menjadi lebih seperti freelancing gitu ya. Makin banyak kerjaan yang tidak memberikan kepastian sampai masa tua, tapi ya kalau gayanya seperti itu kalian harus ambil banyak kerjaan, setidaknya untuk bertahan hidup gitu ya. Oke, sedikit dari saya, nanti sebelum presentasi, saya ada materi terakhir yaitu analitik. Eh, Bagaimana kalian dapat terbiasa membaca data analitik gitu ya. Lalu sebelum kelas, kita berdoa dulu untuk supaya kelasnya dan ilmunya bisa bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan bagi teman-teman. Berdoa mulai. Ya, cukup. Saya izin untuk buka kamera dulu supaya buat absen oke hadir teman-teman yang lain. Nah, kasih. Oke, yang di saya ini ada dua halaman, jadi saya dua kali ya screen capture-nya ya. Satu, dua, tiga. Ya. Oke, saya izin share screen ya mengenai materi analitik. Udah kelihatan belum? Eh, oh, sudah ya? Ah, oke. Kita mulai dengan yang namanya Analytic and Data Reporting. Start slide. Jadi, biasanya sebenarnya analitik itu kita pakai yang udah ada ya. Eh, ada Facebook, Instagram, Google Analytics itu kompetitor dan audit. Eh, TikTok itu mirip dengan Facebook ya. Jadi karena Facebook lebih dulu mengeluarkan fundamental analitik gitu ya. Sebenarnya yang pertama adalah Google Analytics. Core-nya tuh Google Analytics. Sehingga Facebook dan Instagram dan YouTube
itu semuanya core-nya ada di Google Analytics. Mereka mengembangkan satu sama lain sistemnya gitu ya. Nah, lalu why analytics are important gitu ya. Jadi kenapa analitik ini penting? Karena untuk mengukur dan mengevaluasi digital asset growth gitu ya. Jadi pertumbuhan digital asset, marketing funnel, optimize, improvement performance, provide faster and more accurate decision, minimize risk, spark change and innovation, provide valuable insight. Nah, tahapannya yang pertama adalah improve performance, paint the clear picture of the working and what's not gitu. Jadi nanti kalau di itu tuh bisa kelihatan Google Analytics ya, page content view-nya, halaman mana yang sering dikunjungi, mana yang enggak. Nah, yang enggak itu, topiknya tentang apa, kalian bisa hilangkan, gitu ya. Dan yang baik, visitnya, kalian bisa perbanyak tema-tema seperti itu. Gitu. Lalu yang kedua adalah enable business to stay on the top of the market by revealing consumers sentiment toward their company as well as their competitors gitu ya. Nah, itu dia. Yang kedua, jadi eh, kita juga mulai mensegmenkan supaya kita tahu mana ceruk pasar yang kita akan pegang terus dan eksplorasi, mana yang kita akan targetkan untuk produk baru atau dengan menggunakan produk yang lama gitu ya, tapi marketnya baru seperti itu gitu ya. Nanti di situ kelihatan jumlah buying gitu ya dan lain sebagainya. Minimize risk over valuable insight to help business make the right choice based on performance, customer behavior, and trust gitu. Jadi customer behavior itu kalau di website kita bisa pakai hot map gitu ya supaya kita tahu apa saja yang mereka sering klik gitu ya, lalu apa saja yang mereka sering search. Nah, dari Google Trend search mereka dapatnya apa gitu ya. Dari dari analitik page mana sih yang jadi di produk yang jadi top rank, lalu bonus speknya berapa, rate-nya dan lain sebagainya. Mungkin kalian akan bingung saya jelasin seperti ini, tapi nanti juga akan sampai kok. Gitu ya. Nah, empat adalah spark change and innovation. Allow business to find exactly the customer want, need for them. Gitu ya. Provide value insight. Gitu ya. Nah, ini nih. Eh, nih. Jadi reporting itu tujuannya adalah optimize. Ya. Jadi dari data yang kalian dapat itu kalau sebuah data yang bisa dianalisis ada relasinya gitu ya menjadi sebuah clean data gitu ya. Nah, lalu ke standar report. Nah, data itu belum jadi apa-apa kalau kalian belum standarkan menjadi sebuah reporting. Nah, jadi standar report itu cukup dengan what happened, menceritakan ada apa. Lalu ada ad hoc report yaitu how many, often, and where gitu. Memberikan data yang lebih komprehensif gitu ya. Query, lalu ada query drill down gitu, what exactly the problem gitu ya. Jadi udah tahu penjualannya berapa, pembeliannya berapa kali, dan senang belanjanya di mana. Itu dari situ kita akan memunculkan masalahnya itu di mana sih gitu ya. Nah, setelah ketahui masalahnya apa, itu ada yang namanya alert. What action are need. Jadi setelah kita tahu masalahnya apa, terus kita tuh harus melakukan apa nih untuk menanggulangi masalah tersebut. Nah, lalu itu baru reporting tuh. Nah, sebagai reporting di atasnya reporting atau matriksnya ke atas itu ada yang namanya statistical analysis. What is this happening gitu ya. Lalu bikin forecast. What if there's trend continues gitu. Jadi kalian harus menjadi peramal gitu setelah punya data analisis, statistical data analisis, kalian jadi seorang peramal. Udah meramal tuh, kalau peramal itu hanya bisa membuat gambaran, tapi kalian di sini dengan data analisis yang valid, dengan data statistik yang valid, harus bikin sebuah prediksi. Gitu. Jadi tren itu harus diprediksi. Makanya kalau senang dengerin RRK gitu ya, nah, ada pasar bisa diciptakan, itu mulai dari prediktif. Kita bisa menciptakan trend wave yang baru, menggeser wave yang lama menggantikan yang lama gitu ya. Dengan data
vertikal yang tepat gitu ya. Lalu optimize, what is the best that can happen, itu dia. Jadi nanti kalau kalian bikin report, fokusnya adalah sampai mengetahui action apa yang diperlukan. Nah, reportnya sampai situ, data yang disiapkannya itu sampai data optimizing the things gitu ya. What is the best that can happen. Jadi what action are need, lalu dibarengi dengan data yang disampaikan dengan what is the best that can happen. Nah, ini dia. Ini digital panel ya, yang kemarin Bofu, tapi kalau ini lebih ke segmentasi pasar. Nah, ujungnya pasti conversion. Tapi lihatnya dulu dari awalnya bentukannya dari mana. Ini dari geografi, kalau yang udah pasang ads di Facebook, pasti sudah hafal dengan kayak gini. Yang pasang ads, Google Ads juga sama. Pertama kita tentukan geografi dulu ya. Habis geografi, keywordnya apa gitu. Lalu search-nya apa, yang research-nya apa. Jumlah yang use view, engage, lalu interaksinya gimana, ke klik chart, baru konversi. Nah, konversi ini ukurannya tidak disediakan oleh analitik. Jadi analitik itu sampai ke klik. Ini jadinya seperti membuat prediksi. Dari klik ini jadi berapa konversi gitu. Nah, tapi kebanyakan rata-rata digital marketing itu bikin reportnya sampai ke klik. Ketika kliknya banyak, konversinya sedikit, nah ini baru kalian cari dari data dengan statistical report. Ada apa nih? Apakah produknya kurang powerful? Apakah promosinya kurang menarik? Apakah produk kita kalah dengan produk kompetitor? Nah, itu banyak banget optionnya. Nah, ini nih yang kemarin saya ceritakan, tofu maupun bofu. Nah, bentuk konkretnya dari tofu itu apa sih? SEO, lalu click throughs gitu ya. Kalau middle funnel apa nih? Middle funnel itu lebih ke landing page optimize, content marketing, sama web optimize. Lalu secara teori apa nih? Bounces gitu ya. Live. Jadi ketika landing page kita dikunjungi, itu bounce-nya berapa nih? Persentase bounce-nya. Kalau bounce rate-nya kecil, berarti dia langsung cepat balik lagi keluar, nggak visit web kita dengan lama ya, berarti ada masalah gitu. Lalu content marketing itu bikin reach. Topiknya adalah reach, bagaimana uh, calon konsumen itu membaca konten kita gitu. Nah, web optimize itu ujungnya adalah leads. Bagaimana kita generate leads gitu ya. Leads itu kayak peluang untuk menjadi prospek gitu. Nah, habis jadi leads adalah jadi prospek. Nah, dengan gimana nih jadi prospek gitu ya, dengan membuat email marketing gitu ya. Jadi disebutnya bottom of funnel conversion gitu ya. Jadi kalau TOFU itu buat awareness, MOFU itu buat engagement. Nah, itu adalah untuk conversion. Nah, salesnya dengan conversion, di tracing gitu ya. Lalu loyalty-nya ngebuat customer experience. Lalu customer advocates-nya apa nih? Social media optimization. Gitu. Bagaimana mereka bukan lagi sebatas loyal, tapi mereka dapat memasarkan produk kita dengan sukarela gitu ya. Dengan mengadvokat produk kita gitu. Jadi kalau ada yang nanya, wah ini produknya gimana nih di bawah, tiba-tiba ada yang jawab, wah ini saya pakai bagus kok, ini gini-gini. Nah, itu namanya customer advocates. Itu adalah goals paling tinggi yang ada di digital marketing. Jadi bagaimana konsumen ini mengadvokasi produk kita gitu ya. Nah, ini matriksnya. Jadi kalau di Tofu, matriksnya SEO, SSM, PPC gitu ya. Ada dengan AdWords, FB Ad gitu ya. Berapa klik gitu ya. Nah, lalu click through-nya, visitor page view, landing page view gitu ya, 10.000, 10% dari CPM gitu. Kayak gitu, bounce back-nya gitu ya, bounce-nya gitu, percentage which immediately lift gitu. Jadi bounce tuh kalau semakin tinggi angkanya, berarti semakin bagus. Dia semakin lama. Kalau kecil, berarti kan konsumen itu masuk ke landing page kita, lalu keluar lagi, nanti jelek hasilnya. Dari 100.000, yang klik jadi 10.000, gitu ya. Yang 10.000 yang masuk ke web kita jadi 5.000, berarti setengahnya gitu kan. It's another good gitu. Lalu dari 5.000 itu ternyata yang
sisanya kembali keluar, yang sisanya stay ngebaca konten. Nah, dari yang ngebaca konten yang jadi tertarik hanya 1.000, 20%, gitu ya. Lalu dari situ mereka mengisi form atau mengisi ketertarikan atau chat WA dan lain sebagainya, call to action di situ muncul, mau dikirim kemana, ke shopping chat atau mau ke form, mau ke WhatsApp, chat, Telegram atau kemana terserah, tergantung kalian memprediksi habit customer kalian senangnya kemana. Nah, dari 1.000 ternyata 500 nih yang jadi prospek gitu ya, berarti 50%-nya lagi. Nah, kebanyakan dari yang baca ke yang menjadi leads itu makin kecil. Ini udah 20% gitu ya. Nah, sekarang itu mungkin agak lebih kecil lagi gitu. Tapi angkanya masih sekitaran di 20 sampai 15% sih, mungkin kecil juga gitu ya. Lalu ke prospek 50% yang jadi sales ternyata hanya 100, conversionnya hanya 10, 20%. Tapi dari 20% itu yang nge-repeat adalah 40% customers gitu. Dan yang advokat adalah 33%. Karena sisanya adalah silent majority. Mereka tidak memberikan saran, tidak menguatkan juga, hanya user aja gitu ya. Tapi sisanya adalah advokat, akan membela produk yang mereka beli. Nah, ini gambaran bagaimana kemarin yang saya bilang bahwa ketika market kalian itu besar, paling kalian dapatnya hanya sekitar 20% dari market tersebut. Nah, ini gitu ya. Nah, kalau di kita nggak akan sampai kayak gini, nggak akan sampai ngitung kayak gini. Di kita Tofumofu itu hanya dijadiin action plan untuk konten. Karena rata-rata penguji digital marketing BNSP itu nggak ngerti apa yang terjadi pada paneling ini gitu. Tapi kalau kalian anak marketing, anak bisnis digital harus mengerti banget seperti ini. Kenapa? Karena kalian akan menyampaikan ini kepada klien someday. Jadi kalau kalian invest ads itu di 100 juta, harusnya returnnya maksimal di 20%. Jadi 120 juta harus kembali. Kayak gitu. Nah, Pak, tapi saya dapatnya nggak 120 nih, gimana? Dihitung juga awareness point yang didapat. Gitu ya. Selain konversi juga dilihat bagaimana sih mereknya, bagaimana sih value-nya itu terus bertambah. Karena balik lagi digital itu adalah aset gitu ya, intellectual property. Jadi penting banget untuk menyadarkan ini ke klien kamu someday gitu. Nah, analytics tools ada apa aja? Ada Google Analytics, ada Facebook Analytics, Facebook Insight gitu ya, ada Quates, ada Matomo, ada Buffer, ada Yonox Square, Bitly, ada Hotjar, Hotsuite, dan banyak lagi sih sebenarnya. Nah, kalau Google Analytics kayak gimana nih? Kayak gini contoh. Ini Google Analytics. Nah, ini tampilan dashboard overview-nya, ada user, sorry, ada user, ada new user, ada session itu berarti si user ini mengunjungi kita satu hari itu dihitungnya satu session, number of session per user gitu, berarti 1%, 1/23, jadi setiap user ini datangnya hanya 1,23%, ya. Lalu page view, nah ini dari user ini tuh ternyata melihat halaman kalian tuh berapa banyak, ini 104.256 halaman. Nah, ini page persistence, page duration. Nah, ini nih bounce rate 43%. Nah, ini lumayan nih, gitu ya. Kenapa lumayan walaupun kurang bagus ya? Karena rata-ratanya mereka kembali lagi nggak ngebaca konten secara menyeluruh. Nah, ini dilihatnya di bounce rate ini. Oke. Nah, lalu ini penjelasan user adalah who into list position dulu. The user and number of visitor user during the selected range gitu. Vision is period time user actually and this why the website app and TCO data use screen numbers and the page view maybe and the present single page vision in which the active user gitu. Nah, itu Google Analytics. Nah, ini kan kayak gini yang paling baru. Nah, ada kelihatan user gitu ya. Ada kalau kalau ada AdSense-nya, ada revenue-nya, conversion-nya, ini mah gitu ya. Kayak gitu. Gitu. Nah, ini pilihan musician, conversion. Nah, ini page view-nya yang dilihat sebelah kanan yang biru.
Nah, itu kita lihatnya nanti kalau di Google Analytics itu kalian bakal tahu juga sampai tahu source-nya masuknya dari mana. Ini per hari ya, nanti bisa per bulan, per tahun dan lain sebagainya. Nah, itu materi analitik dari saya sebelum kita mulai presentasi. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain atau kita mulai presentasi dengan kelompok dua ya, kelompok awal ya, biar kejar waktunya. Silakan kelompok dua. Kalau ada yang tanyain ngacung aja, nanti saya jawab. Ada lebih kecil suaranya. Apa lama? Aman. Kecil. Aman tapi masih kedengeran. Oh jangan Pak, mendingan aman sekalian banget gitu Pak. Lah, gedein dikit lah. Kalau mau microphone Halo tes, tes, tes. masih kecil ya. Yang lain gimana? Apa di saya doang nih yang kecil jangan-jangan. Kecil, Pak. Kecil ya. Oh sekarang kecil, masih kecil banget. Ya, masih. Tes. Ya, good. Lah, ini ada suaranya kok nggak ada? Apa di mute? Enggak ya? Hilang. Tulisannya nggak ada suaranya nih. Halo tes. Koneksi deh kayaknya. Nah, ini bagus suaranya. Tes. Oke oke. Terus kita langsung izin mulai ya Pak. Oke, oke. Oh ya Pak, ini waktunya kita berapa menit ya Pak? Untuk kelompok dua. Eh harusnya sih 5-7 menit, tapi 10 menit oke lah. Oke Pak. Baik, kita izin mulai ya Pak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nggak ada suara. Kok Ini kecil banget. Aduh, sebentar Pak. Maaf ya Pak. Jadi bagus, terus tiba-tiba kecil lagi. coba nggak pakai headset, gue. Kalau ini masih kecil. Nah, nggak, oke, aman. Aman. Oke. Ya, Baik, ulangin ya Pak. yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama-tama yang kami hormati Pak Panji selaku dosen praktisi pada mata kuliah digital marketing serta teman-teman semua yang insya Allah pada hari ini dalam keadaan yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang pada kesempatan siang ini akan membawakan terkait dengan brand book, terkait dengan brand Cocrave Indonesia. Oke, bisa di next slide. Nah, ini adalah dari tim kelompok 2, Pak. Ini di sini ada saya Yoga dan juga ada rekan saya Jahit dan juga Jerafim. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya untuk table of content-nya kita di sini akan membawakan 5, iya maaf itu masih ada yang tipe, itu ada brand book, produk, customer journey, website, dan SEO, dan SMM. Oke, bisa di next slide. Oke, selanjutnya kita ke bahasan brand book terlebih dahulu ya. Oke, next slide. Oke, kita akan mengenal lebih jauh terkait dengan brand apa sih yang kita bawakan pada hari ini gitu.
Oke, yang pertama adalah kita harus mengenal dulu apa itu Kokref Indonesia. Jadi Kokref Indonesia adalah sebuah bisnis di mana bisnisnya ini adalah memproduksi briket arang kelapa. Di mana kan kalau kita mengenal arang briket itu kan sebenarnya udah hal yang bisa dijadikan bahan bakar ya, tapi nilai jualnya itu rendah. Nah, kita mengusahakan limbah tersebut untuk menjadi sebuah bisnis yang bernama briket arang. Nah, briket arang ini tentunya akan memiliki nilai lingkungan dan ekonomi lokal itu yang lebih baik gitu. Terus kemudian untuk visinya adalah kita akan melanjutkan efisiensi keberlanjutan yang ramah lingkungan. Terus untuk misinya kita akan memanfaatkan limbah pertanian, terus kemudian menyediakan bahan bakar alternatif, terus kemudian membangun bisnis yang berkelanjutan. Karena kalau kita mengambil briket, sebenarnya briket itu kan ada banyak jenisnya ya. Kalau briket arang kelapa ini berkelanjutan, tapi kalau untuk briket yang dari serbuk kayu itu tidak berkelanjutan karena itu akan menebang pohon dan lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk briket arang ini tentunya kita akan memproduksi dari limbah seperti yang kalau dari virtual background saya ini kan ada arang kelapa ya, batok kelapa di mana ini di Probolinggo, tapi itu dibuang gitu limbahnya ini kan kayak sulit terurai dan sangat ini ya sangat mengganggu nilai jualnya yaitu adalah briket. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada logo dan identitas kita. Boleh di next year. Ini adalah berikut ada logo kita. Next year. Ini filosofi logo kita, yaitu di mana simbol gabungan huruf C dan O menggambarkan rumah dari pembuatan briket, lalu ada tempurung kelapa yang digambarkan dengan huruf C, menggambarkan bahwa briket terbuat dari bahan alami. Yang ketiga ada arang yang sedang dibakar, di mana lingkaran briket yang berbentuk bulat sedang dibakar, mengartikan bahwa produk briket ini meramah lingkungan. Bagi next year. Berikut ada filosofi color kita, yaitu hitam, putih, krem, dan merah. Bagi next year. Ada logo komponen kita. Di sini logo Kokref dalam pengaplikasiannya pada berbagai media. Kode komponen tidak boleh dipisah, yaitu ada logo gram dan logo type. Bagi next year. Ini penggunaan logo kita. Yang pertama ada logo utama itu di semua platform media promosi, booth, dan merchandise. Dan vertikal logo itu hanya di profile gambar media sosial. Bagi next year. Ini variasi logo kita. Ada yang background terang dan background gelap. Next year. Kita ada font yang kita gunakan. Pertama ada Montserrat. Next year. Yang kedua ada Glacial Indifference. Next year. Ini berikut pengaplikasiannya. Pertama ada greeting card, next year. Stiker, dan packagingnya. Oke, selanjutnya sesuai dengan yang dibahas di awal, kita jadi akan memproduksi briket di mana briket yang mungkin teman-teman ketahui itu adalah yang bentuk kubus ya, yang biasanya untuk barbecue atau lain sebagainya. Tapi kita di sini menambahkan untuk bentuk yang heksagon, silinder, dan tablet. Biasanya ini disesuaikan dengan kebutuhan industri, di mana silinder tabung ini biasanya untuk pembakaran yang cukup besar. Untuk kalau tablet ini biasanya untuk hal-hal yang lebih kecil gitu. Untuk sisa bisa juga gitu. Oke, bisa di next slide. Kemudian untuk potensial customer-nya kita karena ini masih lokal ya, kan biasanya kalau briket itu berbaunya dengan ekspor, tapi kalau ini kita akan directnya untuk B2C terlebih dahulu. Untuk kita ke konsumen yang biasanya temporal untuk kegiatan-kegiatan misalnya Idul Adha, terus acara event mereka sendiri gitu. Terus kemudian di sini ada kelompok usia produktif, pengguna area aktif dan UMKM dan bisnis kecil yang menggunakan briket untuk pembakaran. Bisa di next. Kemudian untuk customer journey-nya ya sesuai dengan penjelasan Pak Panji waktu kemarin kita mulainya dari awareness terlebih dahulu untuk ads sosial media dan e-commerce dan website, kemudian engage-nya melihat, menonton dan mengunjungi konten, kemudian ke subscribe-nya kita mengikuti 3 platform tersebut, kemudian convert-nya mencoba dan membeli produk dengan kuantitas sedikit, kemudian excite-nya ke senang dan puas, kemudian essence-nya di membeli dan dengan kuantitas lebih banyak dan beragam jenis produk briket, kemudian advocate-nya memberikan ulasan positif di sosial media dan e-commerce, kemudian untuk promotnya merekomendasikan ke orang lain dan mendapatkan intensif untuk pelanggan yang setia. Jadi next slide. Dan melanjut dari customer journey tadi, konten apa sih yang akan dikonsumsi oleh calon pelanggan kita? Yang pertama adalah keunggulan dari manfaat briket, dan cerita sukses terkait dengan pelanggannya, kemudian cara mengaplikasikan briket, ulasan dan testimoni pelanggan. Terus kemudian lead magnet apa yang kita tawarkan? Pertama adalah sampel produk gratis, promo harga, customer service seperti responsif, home delivery dan lain sebagainya. Kemudian channel yang
kita gunakan adalah sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, e-commerce, Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, offline, toko kelontong, dan pasar. Next slide. Oke, selanjutnya kita ke bagian website. Nah, website kita tuh terdiri dari 3 page. Yang pertama ada landing page, ada shop page, dan ada checkout page. Nah, di landing page ini itu kita ada tagline di awal, ada deskripsi perusahaan, dan juga ada deskripsi dari produk-produknya. Nah, lalu di bagian bawah ini ada icon Instagram yang langsung ke link Instagram dari toko kita. Lalu yang kedua ada shop page. Nah, di sini tuh ada foto produknya ya tadi 4 tadi yang sudah dijelaskan oleh Yoga. Dan jika kita buka, maka kita bisa melihat ada produk info, ada gambar-gambar dari produk yang lain, ada juga ada return and refund policy, dan juga ada shipping info di bawahnya. Ini bisa dilihat, dan untuk yang checkout page, nah di sini kita bisa masukkan kode promo, lalu kita juga bisa ngasih note di bawahnya, dan kita bisa mengatur kemana kita akan mengirim barang ini, dan kita bisa checkout menggunakan PayPal. Nah, dan untuk link website ada di bawah sini, dan nanti bisa ditekan langsung dan langsung ke website kita. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya untuk melihat bagaimana strategi SEO, kita mulai dari membuat market research terlebih dahulu untuk kita memahami bagaimana sih kebutuhan audiens dan kompetitor dari bisnis kita. Kemudian kita dari hal ini bisa menyusun strategi SEO yang efektif dan tepat sasaran. Jadi untuk primarinya, kita mulai dari target audiens seperti yang potensial customer tadi di UMKM bisnis, outdoor event, konsumen temporal. Kemudian kebutuhan audiensnya adalah mereka yang membutuhkan arang briket kelapa, terus bentuk briket yang beragam, terus harga yang terjangkau meskipun sedikit mahal dan kualitasnya terbaik. Dan audiens mencari arang briket itu melalui sosial media, e-commerce, toko kelontong, atau search engine di Google dan sebagainya. Kemudian platformnya adalah Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Dan untuk kompetitor di sini sebenarnya untuk briket itu sangat banyak ya. Kita mengambil 3 ya adalah ini berbaunya PT semua ya, karena mereka cukup besar dan kalau saya lihat pribadi mereka memiliki website, sosial media dan sebagainya. Dengan kita lihat konten-konten yang mereka buat itu biasanya konten YouTube, Instagram Feeds, video TikTok dan lain sebagainya. Kemudian untuk kita coba tes untuk website dari 2 kompetitor yaitu dari PT Suma Briket Premium itu mendapatkan nilai skor C+, terus kemudian untuk dari website PT Taiba Cocoa Indonesia itu D. Terus kemudian sekedarinya tadi kita menggunakan website dari analisis membantu dari SEO Optimal dan juga Google Trend, di mana decisionnya kami menggunakan keyword briket, briket arang kelapa, briket arang batok kelapa dengan hasil sebagai berikut, di mana di Indonesia tersendiri cukup besar ya untuk di Pulau Sumatera dan juga Jawa, Pak. Seperti itu. Next slide. Baik, selanjutnya ada measuring. Di sini kita mengambil measuring dari segi organic keyword. Nah, kita bisa lihat di sini seperti yang tadi disebutkan oleh Yoga, kita memasukkan kata kuncinya di sini ada 5 yang tadi disebutkan tadi. Lalu kita juga sudah menyampaikan 5 langkah yang sudah direkomendasi oleh web dari Wix ini. Nah, setelah kita melakukan 5 langkah tersebut, kita langsung ke SEO Optimer dan kita mendapatkan hasil A+ atau very good dari website tersebut. Jadi next. Nah, berikutnya ada sosial media marketing. Di sini kita menggunakan rubrik konten berdasarkan Pak Panji yang waktu itu jelaskan. Di sini kita mengelompokkan ide konten kita berdasarkan topik tertentu. Yang pertama ada event dan activity, official info, education dan news, produk dan layanan, dan call to action. Nah, berikut konten planner kita. Di sini kita hanya membuat di 2 minggu awal untuk awareness. Nah, itu di bawah ada kalender kita. Itu ada linknya juga. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Mantap. Oke. Buat saya keren banget ya. Appreciate besar karena belum banyak teman-teman yang bisa bikin presentasi kayak gini gitu ya. Kalian udah bisa, kalian konsisten dengan konsep desain kalian, tone color yang kalian pakai, kalian konsisten, lalu tema font juga kalian konsisten, website dan yang lain-lain. Cuman kurangnya mungkin buat saya satu, implementasi ke si kontennya, si satu posting aja padahal tambahin kalian kalau bikin di sosial media posting itu nanti karakteristiknya seperti apa gitu. Sama belum ada
satu lagi tapi nggak apa-apa ya. Ini udah udah bagus banget. Sama satu belum ada yang itu customer personal. Jadi kalian menargetinnya usia berapa, lalu marketnya di mana dan lain sebagainya. Nah, tapi segini udah keren banget. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Makasih. Presentasinya nggak usah cepat-cepat, nggak apa-apa. Jadi kayak lari-lari, saya dengerinnya agak ngos-ngosan, tapi aman. Konten kalian, delivery udah bagus banget, udah banyak banget, masuk banyak banget yang saya dapat, gitu ya. Ini juga menarik produknya. Jarang ada anak muda milihnya ke sustainability product, gitu ya. Ke alang, gitu ya. Eh, ini keren banget untuk dieksplorasi ya. Semoga jadi insight buat kalian atau kalian mau coba bisnis atau kalian mau dapat klien pakai konsep yang sama. Oke, terima kasih kelompok dua. Yang lain ada yang mau tanggapi? Kalau nggak ada, kita next kelompok selanjutnya. Kelompok berapa ya selanjutnya tuh? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan. Selamat pagi Pak Panji dan kawan-kawan semuanya. Jadi saya di sini dari kelompok 4, ada diri saya sendiri, Rahma Fitriana, lalu ada Naswa Oktaviani Muhammad, dan juga Vera Jayana sendiri. Ingin mempresentasikan brand yang telah kami buat. Di sini kami memiliki brand sebuah skincare yaitu Perennial Beauty. Boleh di next slide. Jadi Perennial Beauty ini merupakan sebuah brand yang mengusung tema tentang kecantikan abadi, di mana diformulasikan secara khusus untuk individu ataupun orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas yang ingin terlihat tampil menarik dan juga terlihat awet muda. Tinggal di next slide. Ya, untuk logo sendiri, ini ada logo kami. Jadi di sini ada logo kami ini terdiri dari kombinasi simbol dan juga tipografi, di mana simbolnya ini sendiri mempresentasikan customer kami dan tipografinya ini mempresentasikan misi kami yaitu Perennial Beauty, di mana tadi artinya itu kecantikan yang abadi atau timeless. Boleh di next slide. Yang tadi sudah dijelaskan firman tadi, simbol ini merupakan merupakan perwakilan dari customer kami yang ingin tampil awet muda. Jadi gimana simbol kami ini mempresentasikan hubungan emosional yang mana oleh karena itu jadi simbol ini menunjukkan tentang customer kami. Lagi next slide. Oke, untuk typografinya sendiri itu ada typografi dari brand kami itu Perennial Beauty yang artinya tadi kecantikan abadi dengan font type-nya itu Safira March. Next slide. Ini untuk warnanya. Next slide. Ini kita punya pattern ataupun pola di mana pattern ini buat menggunakan logo, simbol yang juga kombinasi dari tipografi tadi, termasuk simbol-simbol gambar tadi yang tetesan air mata yang juga perempuan, di mana pattern ini kami buat untuk mempresentasikan brand kami dan digunakan untuk berbagai tujuan seperti packaging maupun juga pengiklanan. Ini pattern yang pertama, hanya simbol saja. Yang kedua ini tipografi, yang slide. Kalau yang terakhir di sini ada simbol yang tipografi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya di sini ada mockups dari produknya. Yang pertama itu ada facial wash, kemudian ada face toner, kemudian di sini ada sunscreen dan juga ada moisturizer-nya. Next. Oke, selanjutnya adalah brand analysis dari Perennial Beauty. Boleh di next. Oke, selanjutnya yaitu customer value journey dari brand Perennial Beauty. Yang pertama itu adalah
dimulai dengan membuat para calon pelanggan ini sadar terhadap brand Perennial Beauty. Nah, nantinya itu kami akan menggunakan Instagram Ads dan juga kolaborasi dengan influencer dan juga membuat konten marketing lainnya di Instagram. Setelah calon pelanggan ini aware terhadap brand kami, selanjutnya adalah untuk melibatkan mereka di konten-konten yang kami buat di Instagram, seperti mengajak mereka untuk share mengenai penggunaan produk Perennial Beauty, kemudian untuk bisa aktif berinteraksi di Instagram post brand kami. Oke, setelah sudah aktif terlibat, selanjutnya kami juga akan kami akan berusaha supaya para pelanggan ini untuk bisa berlangganan terhadap produk yang kami jual. Misalnya itu dengan membagikan info dan tips kecantikan melalui email subscription, kemudian membagikan info diskon jika mereka mendaftar email pada website kami. Selanjutnya adalah untuk mengubah pelanggan yang berlangganan tadi ini bisa menjadi pelanggan yang membayar. Nah, nantinya itu kami akan berusaha supaya para calon pelanggan ini bisa mengunjungi dan juga melakukan transaksi di e-commerce kami melalui email campaign dan juga yang disertakan info diskon dan promo menarik lainnya. Selanjutnya adalah membuat para pelanggan ini puas terhadap brand kami dengan cara kami ini akan memberikan pengalaman pembelian yang baik, seperti menyediakan pengemasan produk yang baik dan cepat, kemudian mengirimkan email atau DM ucapan terima kasih dan juga tips mengenai produk kami. Nah, dengan tujuan supaya mereka ini bisa menceritakan pengalaman baik tersebut ke sosial media. Selanjutnya, kami akan mendorong para pelanggan ini untuk melakukan repurchase produk kami dan meningkatkan penjualan produk. Nah, saluran yang nantinya akan kami gunakan itu berupa email campaign, web recommendation, dan juga loyalty program. Next, kami akan berusaha untuk mendorong para pelanggan yang puas ini terhadap pelayanan kami untuk membagikan testimoni positif mereka ke sosial media. Nah, step terakhir itu adalah untuk mengubah feedback pelanggan menjadi bahan untuk mempromosikan brand Perennial Beauty melalui customer stories, konten yang dibuat pelanggan, dan juga kerjasama dengan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Boleh di next? Nah, di sini ada keyword research buat optimalisasi SEO-nya. Yang pertama itu ada cara mengencangkan kulit wajah, cara menghilangkan kerutan di bawah mata, dan sebagainya. Dan di sini juga ada volume dan CPC, terus ada SEO difficulty-nya, dan juga competition-nya. Boleh di next? Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini mengenai social media marketing dari Perennial Beauty. Di sini yang pertama ini ada key message-nya. Untuk USP-nya itu, kami menekankan pada Perennial Beauty sebagai sebuah brand skincare anti-aging yang menggunakan bahan organik. Dan di sini itu bahan organiknya itu yang key factor-nya itu adalah bahan dari gamma itu sendiri yang digunakan sebagai USP. Jadi itu gamma ini tuh merupakan sebuah bahan yang bisa kita katakan sebagai natural anti-aging factor, dan dikarenakan ini merupakan bahan yang natural dan juga bisa digunakan sebagai bahan anti-aging, di sini kami menaruhnya itu sebagai USP dari brand kami. Lalu yang kedua, untuk positioning dari brand kami di sini, kami menempatkan Perennial Beauty sebagai sebuah brand skincare yang diperuntukkan untuk orang-orang berusia 40 tahun ke atas yang dapat dibeli dengan harga yang affordable. Lalu yang kedua, untuk target audience dari Perennial Beauty, yang pertama ada demografinya, yaitu pria dan juga wanita yang berusia 40 tahun ke atas. Tapi untuk di sini itu kami lebih menekankan pada konsumen wanitanya. Lalu untuk geografinya adalah semua wilayah Indonesia. Dan yang ketiga untuk psikografinya adalah orang-orang yang menyukai produk skincare organik dan juga peduli dengan penampilan mereka. Lalu untuk approach-nya, untuk berhubungan dengan konsumen kami, di sini kami menggunakan platform yaitu Instagram, di mana kami merencanakan untuk membuatnya itu pada akun bisnis. Lalu untuk konten yang ada pada akun Instagram tersebut itu adalah konten yang organik yang terdiri dari feeds, reels, dan juga stories, dan juga paid content, di mana kami menggunakan Instagram Ads dengan budget Rp100.000 per 1.000 impressions-nya itu dalam waktu sehari. Lalu berikutnya di sini ada content planner dari Perennial Beauty, di mana kami telah membuat content planner untuk diposting selama 1 bulan pertama brand ini launching.
Dan konten pilarnya itu kami menggunakan 4, yaitu ada promosional, educational, konversasional, dan juga entertainment. Untuk topiknya dapat dilihat pada slide PPT. Dan di sini untuk type kontennya sendiri itu ada 2 yang akan kami rencanakan untuk dibuat di bulan pertama, yaitu feed dan juga carousel Instagram. Lalu berikutnya ini ada contoh dari desain sampel konten kami, yaitu merupakan konten yang diposting pada tanggal 5 Juni tadi, yang digunakan untuk mempromosikan produk moisturizer dari Perennial Beauty yang akan di-launching saat sale 6.6. Selanjutnya ini ada website dari Perennial Beauty. Bisa. Oke, di sini ada formnya, boleh di scroll. Oke, terus boleh ke collection card. Untuk pages-nya ada collection, about, dan juga kontak. Ini juga ada card-nya, boleh kan lagi klik salah satu produknya untuk bisa kelihatan cara check out-nya. Oke, bisa add to cart juga. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4, Pak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan baik ataupun sampaikan sebagai masukan baik dari Bapak maupun teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Keren, keren. Keren banget, keren, keren. Kalian semua keren banget loh. Appreciate, konsisten tetap sama tadi, brandnya tetap konsisten, saya suka karena kebanyakan kita tuh nggak konsisten. Semua ini udah lengkap, saya rasa yang saya minta gitu ya. Cuman apa ya, ini sih tadi produk jualannya variannya banyak. eh, Mungkin tapi ini mah lebih ke ini ya, lebih nanti kalian kalau ini eh, kalau ke next ya, kalau segini udah cukup, udah baik banget, udah keren. Eh, Cuman si produk kalian punya USP, nah USP ini tuh harusnya diterapkan per si varian produk. Nah, kayak gitu sih nantinya ke depannya gitu ya. Kalau someday kalian dapat project lah dari, atau kalian mau jadikan ini sebuah kenyataan ya, karena kan sekarang gampang, bukan gampang banget. Sekarang penyedia produk skincare dan beauty itu OEM banyak banget, pabrik yang menawarkan langsung dengan brand kalian sendiri. Jadi kalau kalian mau coba bisnis sendiri juga saya sarankan ya oke. Cuman tadi si USP-nya mungkin ditambahin ke varian produknya. Tapi secara permintaan spek juga sih udah mantap. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, next ke kelompok selanjutnya. Selanjutnya kelompok. Kelompok 7, Pak. Oke, 7. Silakan kelompok 7. Sebentar ya, Pak. Oke. Saya ambil minum dulu bentar ya.
Email boleh di-share screen, Bang? Oke, izin mulai ya, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7, brand book dari brand Armor. Boleh tolong di next? Nah, sebelumnya perkenalkan Bapak, kita ini ada 3 anggota. Yang pertama saya Mulia Warahma, lalu yang kedua ada Imelda Bel Clarissa dan Ahmad Najib Malim. Terus Armor ini merupakan brand tumbler yang dirancang untuk mereka yang selalu bergerak dan menghadapi tantangan kayak yang selalu buru-buru gitu dan mencari perlindungan optimal untuk minuman mereka. Terus desainnya ini kuat, stylish, dan fungsional. Armor ini hadir sebagai pelindung setia bagi mereka untuk menjaga minuman mereka. Boleh tolong di next? Oke, ini ada mood board-nya. Boleh tolong di next? Mood board ini sekalian sama mockup ya, Pak. Nah, ini untuk logonya, ada tampilan dari logo Armor ini mencerminkan inti dari filosofi brand kami, terdiri dari huruf-huruf yang disusun secara vertikal dan memberikan kesan kokoh dan stabil. Boleh tolong di next? Untuk tipografinya kita menggunakan Amaranth, Garrett, AliExpress, sama Aloja. Pemilihan tipografi ini beragam, mencerminkan karakteristik Armor yang multifaset. Terus setiap konten dipilih ini bertujuan khusus untuk mendukung komunikasi visual yang efektif dan menarik. Bottom the next. Oke, untuk pemilihan color palette ini ada merah marun, biru metalik, abu tua, biru tua, abu muda, sama hijau army. Bottom the next. Ini ada Busana season card. Ini kayak yang ucapan gitu, Pak. Bisa happy anniversary, happy birthday, atau cuma mau ngucapin congratulations gitu, Pak. Bottom next. Terus ini ada website application, silakan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada website application-nya. Jadi di dalam website ini tuh kita ngasih tahu apa sih keunggulan dari brand Armor ini. Terus kita tuh kayak produk kita tuh kayak Suaranya hilang ya? kedengaran ya, Pak? Oke. Oke, sebelumnya itu web application. Jadi di sini kayak di website ini kayak kita ngejelasin apa sih produk brand Armor itu, terus produknya ada apa aja sampai ke shopnya juga ada di website itu. Koneksi ya? Kayaknya. Gak apa-apa, off-cam aja kalau koneksinya kurang bagus. Suaranya hilang lagi. Oke, apakah suaranya sudah terdengar? Udah. Selanjutnya ini untuk brand capabilities and goals-nya itu di sini ada 4, dari awareness, research, purchase, dan juga experience. Hilang lagi deh suaranya. Gak apa-apa, off-cam aja kalau koneksi nggak bagus. Oke.
Selanjutnya untuk analisis customer journey-nya ini awareness. Jadi kita di sini ada social media campaign, SEO and video content, event and sponsorship, word of mouth dan juga influencer partnership. Untuk consideration-nya, visit to our website, review and testimonial, content education dan juga newsletter and subscription. Untuk decision-nya ini ada promotion, discount, limited time offers, trust and assurance. Untuk purchase-nya ini ada e-commerce platform, user friendly website, flexible payment system, dan juga seamless checkout experience. Dan yang terakhir, untuk post purchase-nya itu ada confirmation and shipping, unboxing experience, feedback and review, customer support, dan juga retention and advocacy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada gangguan? Sebentar, Pak, rekan saya. Ada gangguan sih. Oke. Oke, mohon maaf, tadi tiba-tiba internet saya mati. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai dari analisa search engine optimization yang sudah kami lakukan. Oke, jadi di sini kami membandingkan juga dengan beberapa kompetitor-kompetitor yang lain. Makanya di sini ada beberapa brand yang saya research juga, yang dimana diantaranya seperti Coke Circle dan juga Stanley gitu. Kami menggunakan 3 keywords dan itu sangat-sangat tinggi sekali. Hanya menggunakan 3 keywords, namun antusiasme di Indonesia selama 30 hari terakhir mengenai tumbler, botol, dan juga ramah lingkungan yang notabene menggunakan marketing ramah lingkungan gitu. Itu sangat-sangat naik sekali ya, bisa dilihat. Dan juga kemudian melalui keyword yang dari Google itu Tumblr Cock Circle dan Tumblr Mixway, apapun itu sangat-sangat volumenya sangat-sangat tinggi ya, yang dimana ini menjadi suatu bisnis yang berpotensial sangat-sangat besar gitu Pak. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya untuk strategi sosial media marketing itu segmentasinya kita tuh menyasar untuk laki-laki dan juga perempuan dengan kisaran usia dari 18 tahun sampai 45 tahun. Pekerjaannya itu mahasiswa dan juga pegawai, dan untuk pendapatannya itu menengah ke atas. Nah, kita tuh menyasar orang-orang yang berada di kota besar dengan gaya hidup yang sehat, efisien, dan juga peduli akan keberlanjutan lingkungan, dan juga aktif di media sosial, menyukai konten edukatif dan juga inspiratif. Untuk target audiens kita itu orang-orang yang peduli dan memilih produk yang ramah lingkungan, orang-orang yang membutuhkan solusi yang praktis, dan juga orang-orang yang mencari produk tumbler yang stylish dan juga trendy. Tujuannya itu Tujuannya itu untuk meningkatkan brand awareness, meningkatkan engagement dan juga target audience, meningkatkan conversion rate, dan juga membangun komunitas pengguna Armor. Oke, untuk platform sosial media yang kita pakai itu ada 4, ada Instagram, TikTok, Facebook, dan juga YouTube. Untuk strategi kontennya itu ada konten visual, konten edukatif, konten inspirasi, dan konten interaksi, dan juga konten promosi. Oke, di sini ada konten plan itu
di minggu pertama itu kita memakai langsung 4 platform dengan posting jam posting yang berbeda-beda. Oke, untuk collaboration and ads-nya itu di sini ada influencer collaboration, paid ads, dan juga mengadakan giveaway. Untuk KPI tracking-nya itu ada engagement rate, reach and impressions, website traffic and conversion, dan juga followers growth. Di sini ada contoh dari konten desainnya, tapi kita masih pakai di Instagram, Pak, desainnya. Ini ada Instagram feed dan juga Instagram story. Oke, mungkin segitu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas gangguannya, Pak. Terima kasih. Ya, keren juga, sangat keren. Sesuai spek tugas ya, semua ada, mungkin ada semua. Website juga ada, brand juga sudah terlihat, produknya juga fokus di satu produk nggak masalah, udah bagus. Paling ini aja sih kalau buat saya, storytellingnya aja. Sama storytelling mungkin nextnya ke depan kan ini bagus ya, temanya adalah healthy gitu ya, healthy, terus healthy life gitu ya. Di targetnya sampai dengan, kalau menurut saya tadi kan penghasilan ya, penghasilan itu kalian sebutin bahwa menengah ke atas. Nah, kalian tuh harus bisa predik tumbler ini tuh bisa dibeli dengan market yang punya gaji berapa sih gitu. Karena kan varian per tumbler itu dari tumbler murah, tumbler KW, sampai tumbler punya brand tertentu. Brand kalian identik dengan health, sustainability, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira marketnya itu yang suka dengan unique selling point kalian ini adalah market dengan penghasilan berapa dan lifestyle yang seperti apa. Itu aja sih dari saya. Kalau buat makasih semuanya, udah keren banget ini. Kalau lain nggak ada, silakan kelompok selanjutnya. Kelompok 3. Ya, udah ada. Ada nggak sih? Kelompok 3 ya? Ayo. Saya izin share screen ya, Pak. Oke, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memperkenalkan sebuah inovasi di dunia kuliner yang kami yakin akan memikat hati dan lidah para pecinta makanan manis di mana saja. Boleh di next. Nah, adapun tim kami berisikan saya sendiri, Aulia Febrianti, dan 2 rekan saya, yaitu Siti Khalifah dan Firmina Pratiwi. Dan hari ini saya dan tim sangat antusias untuk berbicara tentang Brownie Cash. Jadi ini adalah brand yang menghadirkan pengalaman unik menikmati brownies dengan bahan dasar singkong. Nah, apa sih Brownie Cash ini? Brownie Cash ini adalah inovasi makanan ringan atau camilan berupa brownies chips berbahan dasar cassava flour bebas gluten dengan rasa coklat dan tekstur yang renyah, ideal untuk siapa saja sebagai alternatif menu sehat dan lezat. Jadi ini ada dua varian rasa, yaitu ada almond sama cheese. Jadi kalau misalkan dilihat dari historinya, berawal dari sebenarnya kita bertiga ini suka banget sama brownies klasik gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tahu, sekarang itu udah banyak banget produk brownies crispy yang kayak gini. Jadi kami berkeinginan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda kayak gitu. Jadi bahan dasarnya ini adalah tepung mochav. Dan tepung mochav yang kami gunakan ini adalah tepung gluten free, berbahan dasar singkong, pilihan berkualitas. Dan buat yang belum tahu, tepung mochav ini memiliki manfaat yang tadi ya, 100% bebas gluten, dan karakteristiknya ini cukup baik gitu untuk mensubstitusikan atau menggantikan 100% penggunaan tepung terigu. Dan itu kadar rendah indeks glikemiknya gitu ya, sehingga aman dikonsumsi untuk penderita diabetes, aman dikonsumsi juga untuk penderita autisme dan celiac disease, serta mengandung vitamin C yang bagus untuk jantung koroner. Boleh next. Nah, ini adalah produk dan mock-up-nya. Sebenarnya kita udah sempat trial, coba sekali, Pak. Jadi ini ada gambarannya, boleh di next. Nah, ini logonya Brownie Cash. Jadi nama Brownie Cash-nya ini sendiri karena dari brownie-nya ini udah jelas ya, katanya kalau misalkan itu jual brownie, dan cash ini diambil dari kata cassava yang artinya itu singkong. Nah, kalau visual brownies-nya ini menggambarkan
produk utama yang dijual kayak gitu ya, biar konsumen tuh bisa tahu dari awal kalau misalkan ini jual apa. Habis itu warna dan elemen desainnya ada elemen kacangnya, terus abis itu ada choco chipnya sama remahan si browniesnya buat mempertegas elemen crispy dari produk tersebut, terus juga menunjukkan tekstur dan rasa yang unik. Body Next. Nah, ini ada color palette-nya dan font type yang dipilih itu Champion. Body Next. Oke, logo components-nya ini ada logogram dan logo type, yang mana pengaplikasiannya ini nggak boleh dipisah. Body Next. Nah, ini logo usage-nya, jadi ada dua, ada primary logo sama square logo. Kalau primary logo ini bisa diaplikasikan di platform media promosi apa aja, di booth, di kemasan, dan kalau misalkan square logo ini bisa diaplikasikan kalau misalkan di merchandising atau profil social media kayak gitu. Jadi next. Nah, ini logo variasinya, jadi kami menyarankan untuk nggak mengubah logo ini, dan logo ini paling baik untuk ditampilkan dengan warna gitu ya, nggak hitam putih di atas latar. Tapi kami merekomendasikan untuk tetap menyarankan ada di background putih. Jadi kita ada 3 ya di sini situasi. Beberapa variasi yang diperbolehkan itu ada gradient, jadi bisa dipakai untuk tampilan yang lebih dinamis, like background, untuk versi latar belakang yang lebih cerah kayak gitu apabila diperlukan, dan mono ini di saat metode reproduksi itu terbatas gitu, jadi bisa pakai warna hitam dan putih kayak gitu. Jadi next. Nah, ini ada minimum logo size-nya, ada yang print sama untuk di web nomor. Jadi next. Ini ada pengaplikasiannya, kalau di print itu ada di packaging-nya, kali ini ada buat modelnya di konten Instagram. Jadi next. Nah, ini incorrect logo use-nya, jangan membalik logo, jangan membaringkan logo pada posisi tertentu, jangan mengubah posisi logo, jangan memotong logo, jangan mengubah warna logo, terus jangan memberikan bayangan gitu pada logo, terus jangan mengubah penempatan antara logo tag dan logogram. Selanjutnya, jangan menaruh logo itu pada latar bergambar yang ramai gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Yang selanjutnya itu buyer persona, yang merupakan gambaran dari target pelanggan ideal. Nah, di sini sudah terdapat contoh buyer persona dari Azarini, yaitu berumur 26 tahun, single, dan berdomisili di Jakarta dengan memiliki pekerjaan karyawan swasta dan monthly income-nya 4.500.000 dan level of education-nya S1. Nah, di sini sudah terdapat goals dan value yang ingin dicapai oleh Azarini ini. Ya, untuk goals-nya itu untuk menemukan cemilan yang sehat dan bergizi, dan menemukan cemilan yang praktis dan juga mengenyangkan. Lalu untuk value, yang pertama mengutamakan produk dengan bahan alami dan rendah kalori, lalu produk dengan protein tinggi dan rendah gula, dan yang terakhir mengutamakan produk yang bisa dinikmati di sela-sela kesibukan. Nah, namun terdapat juga challenge dan pain dari Azarini ini, yaitu untuk challenge-nya tidak punya banyak waktu untuk memilih cemilan sehat, dan untuk pain-nya sulit untuk menemukan cemilan yang praktis namun tetap bergizi, dan banyak produk yang mengandung bahan kimia dan pengawet. Lalu untuk objection-nya, sering ragu terhadap produk yang tidak jelas kandungannya, dan sering ragu dengan produk yang tidak praktis. Lalu untuk buying rules-nya itu berperan sebagai pengambil keputusan dalam memilih cemilan yang sehat, dan pengambilan keputusan dalam memilih cemilan yang cocok untuk lingkungan kerja. Lalu source of info-nya ada sosial media Instagram, TikTok, YouTube, dan e-commerce yaitu Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Boleh di next. Nah, selanjutnya Customer Value Journey Worksheet. Yang pertama itu ada tahap awareness, yaitu untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya cemilan sehat dengan strategi pemasaran menggunakan konten yang menarik dan berkolaborasi dengan influencer. Lalu yang kedua ada engagement, yaitu untuk meningkatkan keterlibatan konsumen dengan mengadakan kuis atau polling di Instagram Stories yang membahas kebiasaan makanan cemilan sehat. Lalu yang ketiga subscribe, yaitu dapat melalui survei umpan balik dan giveaway yang mengharuskan pendaftaran email. Lalu yang selanjutnya yang keempat ada convert, yaitu mendorong konversi dengan menyediakan link toko e-commerce di bio Instagram dan menawarkan diskon untuk pembelian pertama. Lalu yang tahap selanjutnya itu excite, membuat pelanggan senang dengan mengirimkan produk dalam kemasan menarik disertai dengan ucapan kartu ucapan terima kasih.
Lalu Ascend yaitu meningkatkan penjualan dengan menawarkan paket bundling dengan diskon untuk pembelian berikutnya dan promosi berkala seperti beli 2 gratis 1. Lalu Advocate yaitu mendorong pelanggan untuk memberikan testimoni di website dan media sosial serta program loyalitas dengan poin untuk setiap pembelian yang bisa ditukar dengan produk gratis. Lalu yang terakhir Promote untuk memperluas jangkauan dengan program referral di mana pelanggan diajak untuk mengundang teman-teman mereka untuk membeli produk dan mendapatkan diskon tambahan. Jadi next. Oke, di sini ada website untuk Browniecast. Bentar. Pada tampilan home ini, kami mengenakan sebuah Browniecast yang dimana temanya itu apapun acaranya Browniecast solusinya. Di sini untuk galerinya. Oke. Nah, untuk menunya ini kami menampilkan 2 menu yaitu Browniecast rasa keju dan almond. Lokasinya ini kami buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ini lokasinya, dan untuk pembeliannya itu bisa melalui Lazada, Tokopedia, dan Shopee. Oke. Oke, berikut di sini adalah analisis SEO-nya. Untuk analisis SEO-nya, untuk analisis SEO-nya kami menggunakan 5 keyword terkait makanan dan minuman di Indonesia selama 30 terakhir berdasarkan data Google Trends. Yang untuk keyword pertamanya itu coklat, yang dimana mendominasi pencarian terlihat dari garis merah yang konsisten berada di posisi teratas dan mencapai puncak nilai 100 pada 26 Mei 2024. Ya, lalu keyword lainnya itu seperti singkong, snack, brownies, dan crispy yang dimana memiliki popularitas yang lebih rendah namun tetap stabil. Lalu diagram batang di sebelah kiri itu mempertegas bahwa coklat memiliki rata-rata pencarian tertinggi, diikuti oleh snack, singkong, dan brownies dan crispy. Oke. Sebelahnya ini ada daftar periksa pengaturan SEO. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya strategi sosial media marketing dengan tujuan atau goals-nya untuk meningkatkan brand awareness, meningkatkan engagement dan interaksi di platform media sosial, lalu meningkatkan penjualan melalui promosi yang efektif. Adapun platform media sosial yang digunakan yaitu Instagram dan TikTok. Lalu community engagement-nya itu ada respond to comments and DMs, yaitu dengan cepat menanggapi setiap komentar dan pesan dari followers untuk membangun hubungan yang kuat. Lalu customer feedback, yaitu dengan minta feedback dari pelanggan dan gunakan masukan mereka itu untuk meningkatkan kualitas produk. Boleh di next. Nah, untuk target audiensnya itu sendiri adalah usia muda hingga dewasa yang berusia 15 sampai 45 tahun, lalu pecinta cemilan sehat, yaitu orang yang sadar akan kesehatan dan mencari alternatif cemilan yang lebih sehat dan bebas gluten. Lalu untuk strategi kontennya itu yang pertama konten edukasi, yaitu berupa infografis yang menyoroti manfaat dari cassava flour dan browniecast sebagai cemilan sehat dan lezat. Lalu konten promosi yaitu dengan menarik perhatian audiens dengan penawaran menarik seperti promo bundling dan flash sale. Lalu konten behind the scene seperti foto dan video proses pembuatan browniecast. Lalu selanjutnya testimoni pelanggan, yaitu postingan yang menampilkan review postingan dari pelanggan yang telah mencoba browniecast. Lalu selanjutnya giveaway produk untuk meningkatkan engagement dan menjangkau audiens baru. Lalu polls dan Q&A untuk berinteraksi dengan followers seperti menanyakan varian rasa favorit mereka. Lalu yang terakhir ada influencer collaboration, berkolaborasi dengan influencer atau selebgram untuk mempromosikan produk brownie. Next. Nah, untuk target audiensnya itu adalah adalah orang yang sadar akan kesehatan dan mencari alternatif cemilan yang lebih sehat dan bebas gluten. Lalu untuk strategi kontennya itu yang pertama konten edukasi, yaitu berupa infografis yang menyoroti manfaat dari cassava flour dan browniecast sebagai cemilan sehat dan lezat. Lalu konten promosi yaitu dengan menarik perhatian audiens dengan penawaran menarik seperti foto dan video proses pembuatan browniecast. Next.
Nah, di sini weekly content calendar untuk Bronike selama 1 minggu ke depan. Boleh di next. Dan di sini contoh desain kontennya berupa feed Instagram dan Instastory. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, Pak. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Panji. Ya, terima kasih kelompok 3 ya, keren banget. Brandnya konsisten, produknya menarik nih. Marketnya bahkan bisa go internasional. Ada Kasava tuh udah bule-bule tuh doyan banget sama Kasava. Apalagi sama bir ya, yang bilang bir. Cuman ini Kasava pakai brownies chip. Menarik nih. Kasava tuh kan istilahnya gurih-gurih gimana gitu ya, crunchy gurih gimana. Kalian make sure dengan rasa manis. Wah, ini menarik. Tone color dari manisnya juga muncul. Tadi penghasilannya udah oke. Dari komponen tugas sudah masuk semua buat saya oke oke banget. Semua udah keren banget, pada keren-keren bisa menerjemahkan brand dan unique selling point produk ke display produk yang luar biasa gitu ya. Paling suggestionnya coba direalkan aja nih tantangan buat teman-teman jualan karena menarik ini. Sebagai insight aja, adik kelas saya juga bikin yang kayak gini tapi ke Cassava ya, tapi dia variannya lebih ke chips. Dia dapat omset 1 hari itu dari TikTok dulu ya. 1 hari bisa sampai 2 M 1 hari. Sampai TikTok dari Cina-nya datang. Mereka jualannya ngandelin sama kayak gini. Packaging, unique selling point, unique product, unique selling point turun ke unique product dan ke unique product. Sama outputnya juga akhirnya adalah afiliasi. Gitu ya. Oke, kalian cerdik banget manfaatin afiliasi untuk advokasi. Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Silakan. Kelompok berapa berarti? 8, 7. 8 ya, 8. Apakah sudah terlihat? Yep. Oke, baik. Selamat siang yang terhormat Pak Panji dan juga rekan-rekan kelas ABSIS Digital. Kami dari grup 8 presentasikan tentang Claymoon brand. Oke, di sini ada table of content, ada about, logo, desain konsep, palette, tipografi, terus produk, website, CEO, dan juga SMM. Jadi Claymoon ini pada dasarnya adalah sebuah kerajinan aksesoris tangan handmade yang memadukan antara seni dan juga mode yang terbuat dari tanah liat atau yang biasanya tuh disebutnya clay gitu. Nah, clay ini dibentuk menjadi beberapa bagian atau aksesoris gitu yang lucu dan juga tentunya bisa fungsional gitu. Lalu keunggulannya ini Claymoon itu terletak pada kualitasnya yang handmade dan juga bisa custom tentunya dan juga desainnya yang inovatif. Oke, ini boleh di next. Selanjutnya ya di sini ada logo. Jadi kenapa pilihnya Moon? Karena Moon itu seringkali dihubungkan dengan fase perubahan gitu. Karena kan bulan itu ada fase perubahan dari yang bulan sabit sampai ke bulan purnama kayak gitu. Dan juga melambangkan pertumbuhan dan juga siklus kehidupan gitu. Jadi harapannya supaya klaim ini bisa memberikan suatu dampak perubahan di dalam industri kerajinan tangan. Terus untuk Star sendiri itu menggambarkan tentang harapan dan juga kebahagiaan gitu. Jadi agar para pemakainya ini bisa dapat bahagia kita jadi pakainya. Terus selanjutnya ada shooting star. Shooting star ini biasanya erat kaitannya sama permohonan dan juga keinginan atau keberuntungan gitu. Sehingga para pemakainya ini diharapkan itu bisa dapat mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu dengan sistem yang custom. Lalu Claymoon sendiri itu adalah nama brand. Next.
Untuk desain konsepnya itu sendiri pakai desain astronomi itu temanya yang benda-benda langit dan juga ada sedikit hint mystical astrologinya gitu kayak rasi bintang kayak gitu. Oke, next ini ada color palette-nya. Di sini ada primary color-nya, ada secondary color. Dan untuk font sendiri kami membuat simple itu cuma pakai 2 font. Yang pertama itu Montserrat untuk paragraf karena Montserrat itu modern dan juga mudah terbaca gitu dan juga nyaman dibaca untuk long long paragraphs, long text gitu. Nah, untuk headline dan juga subheadingsnya itu pakai Sapphire March karena kan ini apa ya fontnya itu cukup feminin dan juga cocok untuk sebagai branding dari Claymon. Oke, next di sini ada produknya. Yang pertama ada cincin, lalu ada jepit rambut, ada gantungan kunci. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, kemudian untuk websitenya kita menggunakan dari WordPress dengan domain claymonart.wordpress.com. Terus di sini ada 3 yang utamanya. Sebenarnya tuh konsepnya itu lebih ke profil usaha. Terus juga kita cari katalog dari produk kita juga. Terus untuk halamannya ada 3, ada home, about, sama our collection. Nah, untuk alur penjualannya kita nanti diarahkan ke WhatsApp gitu. WhatsApp bisnis kita. Ya, boleh di next slide. Baik, Ya, di kalau sini ini akan sudah. dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, makasih Mai. Di sini sudah ada keyword dari Claymon itu sendiri. Yang pertama ada kerajinan tangan clay, kerajinan tangan dari clay, clay aksesoris, aksesoris clay, aksesoris kerajinan tangan, aksesoris dari clay, aksesoris handmade, dan aksesoris custom. Nah, boleh di next. Nah, kemudian selanjutnya ada table plan yang terdiri dari week 1 dan week 2 dengan status yang sudah selesai dan juga ada yang masih proses. Seperti website yang sudah dibuat dan keywordnya, kemudian sisanya yang masih dalam proses. Terus next. Di sini sudah ada beberapa strategi yang poin-poinnya akan diuraikan dalam schedule plan dan beberapa bagiannya adalah official info, call to action, produk dan layanan, request, tips and news, terus juga ada gimmick and activation. Oke, next. Nah, berikut ini adalah schedule plan yang sudah terurai dari beberapa poin tersebut yang tadi. Dan tanggalnya ini di week 1 tanggal 5 hari Rabu bulan Juni itu ada official info, kemudian week 2 tanggal 14 hari Jumat itu ada content call to action. Next. Kemudian di sini hari Selasa tanggal 18 ada produk dan layanan, dan Sabtu ada event dan activity, kemudian week terakhir di tanggal 26 hari Rabu ada tips and news, dan hari Minggu tanggal 30-nya ada gimmick and activation. Baik, mungkin itu brand book yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Ini menarik juga nih dari kelompok 8 ya. Kelompok 8 menarik dari kelompok yang tadi sudah presentasi semua komoditi. Serius produknya tiba-tiba muncul sebuah produk yang saya tidak antisipasi. Ini fun banget ya. Karena jujur ya, yang market kayak gini tuh market yang menurut saya bilang kalian kind of artist, kalian punya market artis juga, kalian bisa bikin pop up activities baik di resto, baik di destinasi gitu di pariwisata, di destinasi wisata, di objek gitu ya, ataupun kalian bisa bikin pagelaran dan lain sebagainya. Mungkin memang produknya bukan daily use, tapi ini segmen ya, saya tertarik dengan segmen ceruk ya. Wah, kalian bikin produk yang menurut saya biar pemilihan produknya, terus pop culture-nya dapat, itu ngeringin kelompok pakai apa ya? Saya bingung juga. Biar kuat gitu. Pakai tahu?
Halo? Ya, oke lah. Eh, Tadi juga strateginya udah oke. Memang ini rada tricky ya. Produk ini rada tricky karena art things gitu ya. Kebetulan saya juga ada pengalaman kolaborasi dengan Art Society di Bandung namanya, di Lawangwangi Kreatif. Apa sih namanya? Lawangwangi eh, Kreatif. Saya lupa. Art Space, Lawangwangi Art Space. Ya, segmen marketnya bisa masuk ke kids, family, gitu ya. Tadi kalian personanya kurang begitu dihadirkan, walaupun secara unique selling point produknya sudah bagus. Nah, karena memang market ini tricky dan market ini kayak market refresh gitu dari produk-produk umum gitu. Memang daily-nya bukan daily consume, tapi yang namanya art is always have a value gitu ya. Oke, terima kasih. Kelompok 8, selanjutnya kelompok 5 ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Oke, izin untuk share screen ya, Pak. Ya. Oke, udah kelihatan belum, Pak? Sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Fanji selaku dosen pengampu mata kuliah digital marketing di sini kelompok 5 dengan anggota Rizky Syaban, Badar, dan Sauki ingin memaparkan hasil dari proyek kami. Produknya itu Ambusaha. Oke, diawali dari brand kami. Jadi Ambusaha ini merupakan produk makanan inovasi dari Pangsit dengan isian inovasi itu berupa daging bebek dan tahu putih yang terdiri dari 2 varian, ada rebus dan juga pangsit. Nah, kami memastikan bahwa kualitas dari daging bebek kami itu dari peternak lokal Indonesia dengan kualifikasi kualitas ambu yang sudah ada dan rasa atau resep autentik yang kami jaga sampai dengan ke tangan konsumen yang memiliki tingkat kepedasan sesuai dengan apa yang dimau konsumen nantinya. Oke, untuk logo sendiri di sini ada 3 bagian. Yang pertama kami membuat maskot. Maskot ini kita lambangkan sebagai seorang ambu atau ibu dengan menggunakan apron yang menggambarkan bahwa si maskot ini pencetus dari Ambusaha gitu. Dengan ekspresif yang senang dan memberikan isyarat tangan yang menggambarkan bahwa ini tuh makanan yang rekomendasi gitu untuk dimakan. Nah, untuk elemen api di latar belakang ini memvisualkan bahwa Ambusaha ini merupakan pangsit pedas yang memiliki tingkat kepedasan yang bisa dipilih konsumennya gitu. Dan kita juga menegaskan bahwa di sini ada nama dari Ambusahanya sebagai tipografi pada logo tersebut. Oke, ini kalau filosofinya kita menggunakan 3 color dasar, ada merah, peach, dan juga orange. Di sini ada color gradient untuk di latar belakang elemen api dan juga di tipografinya. Di sini ada 2 komponen logo utama. Yang pertama ada logogram, yaitu elemen api yang kami satukan dengan maskot kami, dan juga ada logo type berupa penegasan nama dari usaha kami. Oke, di sini ada logo variansnya. Di sini kita nggak merekomendasikan bahwa logo ini diubah ke warna hitam putih, tapi di sini kita merekomendasikan untuk pada latar belakang yang cerah. Namun kalau ada kondisi di mana harus menggunakan background yang kontras, kita udah menentukan bahwa hanya boleh di satu warna saja. Oke, ini ada minimum clear space-nya dari logo kami itu ada di angka 10 px dan juga minimum logo size ada di 103 px dengan incorrect logo use. Di sini ada kita contohnya jangan mengubah penempatan, jangan memiringkan, jangan membalik, lalu jangan mengubah warna logo baik itu tipografinya maupun elemennya, dan juga jangan menaruh logo berwarna pada latar yang tidak disarankan. Oke, ini logo aplikasi kami pada toko dan juga pada packaging kami. Dan ini font type kita ada 1 font type untuk di logo typeface, yaitu super screamy, dan 2 lagi itu untuk di headlines dan juga body copy. Oke, selanjutnya ada buyer persona dan customer journey yang akan dijelaskan oleh Badar. Oke,
Terima kasih Rizky ya sebelumnya. Jadi kita ada buyer personanya nih Pak, ini salah dua dari contoh buyer persona yang kita buat. Ini ada namanya Bianca Gendis, dia umurnya 25 tahun, dia tinggal di Depok, pendapatan dia per bulan tuh kurang lebih 5 juta lebih. Dia bekerja sekarang sebagai news anchor. Terus salah satu ketakutan dia kalau yang saya tanya esin wawancara tuh kalau dalam hal pembelian produk terutama tuh soal makanan tuh dia khawatir tidak mendapatkan nilai terbaik dari uang yang dikeluarkan. Jadi kayak dia tuh takut ketika apa yang ditampilkan di websitenya atau di Instagramnya yang dia lihat itu ketika dia bayar dengan harga yang mahal ternyata yang dia dapat tuh cukup zonk gitu, nggak sesuai dengan uang yang dia keluarkan. Terus juga dia khawatir kalau misalnya dia membeli suatu produk yang nggak sesuai dengan deskripsi atau gambar yang tertera di toko online-nya ataupun di sosial medianya, dan dia juga takut kalau misalnya barang yang dibeli itu tidak pernah dikirim atau tidak bisa dikembalikan kalau misalnya tuh nggak sesuai. Bisa di next. Oh, bentar Ki, maaf, sorry. Maaf, Pak. Eh, as in a news anchor. Yang sekarang tuh salah satu challenge yang dihadapi tuh dia itu kayak menghadapi tantangan antara waktu dan juga pekerjaannya. Jadi itu dia pengen kalau misalnya dia atau kalau lagi ganjil lapar atau kayak pengen makan suatu cemilan tuh dia pengen tuh yang serba praktis dan juga bisa didapatkan dalam waktu yang cepat gitu. Jadi nggak mau sesuatu yang repot karena pekerjaan sebagai new anchor juga cukup padat ya Pak waktunya. Bisa di next. Oke, yang kedua ada Haura Tustari. Dia adalah seorang mahasiswa. Dia sekarang tinggal di Jakarta. Penghasilan income-nya sama, kurang lebih um, mungkin penghasilan uang jajannya. Dia ada mahasiswa di Universitas Negeri Indonesia. Universitas Indonesia, maaf, itu Universitas Negerinya. Salah, habis Universitas Indonesia. Terus kurang lebih kalau secara ketakutan kalau dia membeli produk tuh dia juga sama kurang lebih sama kayak Bianca, dia tuh khawatir kalau misalnya dia membayar terlalu mahal untuk produk makanan yang nggak sesuai dengan kualitasnya. Terus kalau yang saya tanya juga dia cukup takut tuh kalau misalnya dia tertipu gitu kalau misalnya belanja produk makanan secara online, kayak misalnya dapat produk yang nggak sesuai dengan deskripsi atau gambar kayak misalnya masa expired atau udah lama dan kayak gitu. Nah, terus kalau dari tantangannya tuh, kadang asin mahasiswa kan kebutuhan dia juga banyak karena dia ngekos di Jakarta tapi kuliahnya di Depok. Jadi kadang ada anggaran yang terbatas untuk kayak berbelanja produknya sehingga dia perlu menemukan produk yang seenggaknya itu sesuai dengan budgetnya dia gitu yang dia miliki sekarang. Terus juga dia kesulitan untuk menemukan waktu untuk berbelanja sehingga kadang harus kayak membeli makanan secara online. Yang terakhir tuh tantangannya dia menghadapi pengiriman barang sama kayak Bianca sebelumnya. Dia pengen kalau misalnya dia pesan makanan tuh yang benar-benar sampai dengan tepat waktu nggak lama. Yang kalau bisa jangan sampai makanan itu terlalu dingin gitu. Kalau bisa masih dalam keadaan hangat. Bisa di next. Oke, ini riset customer journey-nya mulai dari awareness. Ini saya mengambil contohnya namanya Bianca yang tadi. Jadi Bianca tuh melihat iklan di Instagram ataupun di sosial media lainnya kita tentang pangsit bebek Ambusa ini dan dia mulai sadar akan keberadaannya. Terus masuk ke tahap considerate di mana Bianca ini mulai tertarik dan mulai mengunjungi nih sosial media kita, mulai Instagram kita, TikTok kita, dan menemukan video-video atau konten yang menarik menurut dia masuk ke decision di mana Bianca ini mulai memutuskan nih layanan pemesanan pangsit pedas Ambusa yang udah dia rasa tuh paling sesuai untuk kebutuhan dia kalau misalnya dia preferensi untuk kayak lagi pengen makan pangsit nih yang paling suka kayak Ambusa deh, masuk ke tahap sampai dia melakukan pembelian dan juga masuk berikutnya ke tahap retention di mana Bianca ini menerima pangsit Ambusa ini tepat waktu juga mendapatkan DM tips penyajian dan juga tetap berlangganan dan menjadi advokat dengan merek yang terakhir sampai ke titik di mana dia menjadi advokat. Bianca ini membagikan pengalaman di Instagram Story dan feed juga menunjukkan teman-teman kalau dia tuh merekomendasikan banget nih kalau kalian lagi pengen cemilan yang pangsit atau cemilan bebek yang pedas banget nih bisa merekomendasikan dari si Ambusa ini. Bisa di next. Oke, ini sebenarnya ini saya lebih ke membuat pemetaan lebih detailnya aja sih Pak dari uh, ibaratnya dari point of view yang kita coba buat dari si customer kayak misalnya nih awareness, considered decision, forecast, retention sama advokat ini saya sama teman-teman saya mencari goalnya apa sih dari sini, yang kalau misal goal dari awareness itu kayak kita tuh pengen si customer itu menyadari gitu keberadaan dari pangsit Ambusa ini di tahap consider tuh goalnya kita tuh pengen mereka tuh bukan cuma aware tapi mereka mulai interest gitu untuk kayak mencari tahu nih mengunjungi laman Instagram kita. Nah terus di sampai decision mereka tuh akhirnya kita pengen goalnya kita adalah mereka memutuskan nih kalau misalnya pangsit kita adalah pangsit yang
paling oke nih dibandingkan dengan pangsit yang lain. Forecast-nya sampai mereka melakukan pembelian, retention, sampai mereka memutuskan akhirnya untuk menjadi pelanggan tetap, dan menjadi advokat kita, dan terakhirnya advokatnya untuk mereka tuh merekomendasikan pangsit kita. Selebihnya kayak thinking, feeling, doing, dan problem itu kayak pendetailan sih Pak. Kayak kita berpikir juga dari point of view si customer, kayak dari awareness tuh kayak gimana sih mereka cara mereka pikir, mereka gimana sih cara mereka berpikir gitu. Kayak misalnya saya ingin makan pangsit pedas yang lezat tapi tidak punya waktu untuk membuatnya sendiri, itu kan mungkin salah satu pemikiran yang dipikirkan oleh konsumen gitu, dari awarenessnya gitu. Itu lebih ke pendetailan sih Pak kalau ini. Bisa di next. Ini channelnya sama opportunity ID-nya. Boleh di next. Nah, untuk kalau dari strategi sosial media marketingnya, kita menargetkan target audiensnya tuh dari secara demografi. Kalau umur tuh ini kayaknya masih tipe ya Pak, harusnya dari umur sekitar 14 sampai dengan 55 tahun. Nanti kelompok saya perbaiki. Untuk gender itu laki-laki dan perempuan, semua gender. Locationnya untuk saat ini paling di Jakarta sama Bogor. Karena kita produksinya itu kayak baru mulai di Bogor sih Pak. Terus kalau income itu dari semua golongan, education itu dari tidak bersekolah sampai dengan yang bersekolah di universitas. Untuk dari hobi dan interest, kita menyasar pada orang-orang yang interest pada makanan-makanan pedas, karena ya sesuai dengan produknya Ambusa sendiri, dia kan lebih top komennya adalah makanan yang pedas ya. Yang hobinya kalau bisa mereka mau mencoba hal-hal baru. Dari segi behaviornya, sosial media platformnya itu dari Instagram juga TikTok. Produktifnya itu ada makanan snack, messaging and tone-nya dari segi bahasa Indonesia, informal dan juga fun. Untuk goals-nya sendiri dari kita itu pengen orang-orang tuh menyadari keberadaan pangsit Ambusa yang kayak tadi disebut di slide sebelumnya. Ini lebih ringkasnya aja mungkin. Terus kayak kita pengen membuat layanan pemesanan pangsit pedas yang paling sesuai gitu dengan kebutuhan customer. Tadi kan juga di sebelah udah dijelasin ada beberapa problemnya, kita pengen itu bisa menjawab juga. Terus juga kita pengen kita tuh meningkatkan engagement dan juga interaksi di platform media sosial, dan juga meningkatkan penjualan melalui promosi yang efektif platform media sosial itu dan Instagram. Kalau dari strategi kontennya, kita ada beberapa strategi konten, itu ada 4. Ada konten educational, entertainment, promotional, sama campaign. Kalau educational sendiri itu, kita tuh membuat konten yang berdasarkan informasi tentang produk dari Ambusa itu sendiri, mulai dari manfaat bahan-bahannya, terus kandungan nutrisi dari setiap bahannya itu apa aja, hingga kayak fakta-fakta seputar, fakta-fakta unik mungkin seputar dari bahan-bahannya. Kayak kalau kalian mengonsumsi, tahu nggak sih kan, kalau Bapak tahu ya ada yang fakta kalau mengkonsumsi bahan bebek, kalau mengkonsumsi daging bebek itu dapat bermanfaat untuk apa, kayak gitu, menjabarkan fakta-fakta itu. Kalau yang konten entertainment tuh kita lebih ke membuat konten yang dimana itu bertujuan untuk kayak kita menarik awareness-nya nih dari para calon konsumennya, kayak misalnya dengan menampilkan konten video ASMR yang lagi marak, terus juga video challenge. Terus kalau konten promosionalnya itu lebih ke promosional, lebih menunjukkan dari segi promosinya sih Pak. Kayak misalnya kita menampilkan konten lain dan membuka kayak promo-promo diskon, ataupun kayak video promosional lainnya yang berkolaborasi dengan influencer mungkin. Nah, yang kalau konten campaign ini, kita tuh pengennya sebenarnya dari produk Ambusa ini bukan cuma berfokus pada kita di sellingnya doang, tapi kita juga berusaha untuk membantu para petani juga peternak lokal gitu Pak. Jadi kita juga berusaha untuk membuat campaign yang bisa meningkatkan penjualan dari para peternak bebek itu sendiri, para produksi tahu dan juga cabenya itu sendiri Pak. Bisa di next. Ini salah satu gambaran contoh konten desainnya. Untuk konten plannya boleh diklik. Nah, ini kurang lebih gambaran konten plan kita, Pak, yang udah saya buat dalam kisaran bulan Juni ini. Balik back, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kita ada websitenya. Dimana kalau untuk website ini sebenarnya kita lebih ke company profile Pak, untuk memperkenalkan kampus sehat itu apa sih. Di pencet yang itu, di yang home-nya ini dia memperkenalkan ada apa aja, dan memperkenalkan secara garis besar lah tentang Ambusa itu apa. Lalu untuk di ini kalau di our story ini kita lebih ke latar belakang dari menjelaskan latar belakang daripada Ambusa.
Nah, ini untuk testimoninya, kami mengambil dari Google Trends, di mana eh, kata-kata atau kata kunci daripada testimoninya bukan kami untuk website kami, di sini ada pangsit, bebek, pedas, dan rebus. Di mana bisa kita lihat di sini bebek ini lebih ke bentuknya selama 3 bulan terakhir ini dia paling tinggi pencariannya di Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren. Produknya juga menarik ya, challenging ya, karena ngambil bebek dibanding dengan ayam yang sudah umum atau misalnya dengan seafood ya. Nah, tadi dari standar penugasan sih sudah semua konten ada. Paling saya belum tahu detail ini produknya itu sebetulnya pakai kios gitu ya, atau pakai tenan gitu, atau memang produk ready to use consume gitu ya, kayak tinggal seduh air hangat doang, bikin bumbu dan lain sebagainya, kurang diterangkan tadi. Tapi it's okay, mungkin nanti yang penting buat saya sih kalian udah konsisten, turun color, brandnya, karena kan balik lagi ya, digital marketing itu tentang riset, gitu ya, tentang riset digital. Kedepannya mungkin dan kalian bisa explore lebih detail lagi karena anggap aja ini trial and error, nah, gitu ya. Tapi keren, udah sesuai platform, strategi marketingnya juga bagus, masukin konten bebek karena jelas bebek ini gimana ya, enak, ramai, tapi kadang-kadang ada yang apatis gitu tentang bebek itu, jadi kalian mesti edukasi benar marketnya gitu ya, dan value-nya besar banget di Bandung itu. Makanan bebek tuh banyak rajanya, ada bebek ali brom gitu ya, bromius di DU gitu ya, terus ada lain-lain, itu antrinya luar biasa kan sih. Oke, terima kasih. Udah keren, udah tetap konsisten. Eh, Paling tadi aja produk yang jagoan kalian itu saya belum terinfokan dengan baik gitu ya. Apakah produknya ada tenan? Kalau nggak ada tenan, apakah produknya kayak teman saya bikin apa ya kemarin itu, produknya cuanki, cuanki yang kita tinggal seduh gitu. Lalu saya pernah pegang bakso aci akang, di mana dia juga melakukan sama produknya gitu ya. Dia melakukan produknya di awalnya adalah mereka pakai tenan dengan produk yang di apa ya, yang dikirim eh, production gitu, produk production gitu. Nah akhirnya sekarang mereka berkisir kepada production yang tinggal ready to cook, RTD, RTC gitu, ready to cook. Jadi produknya itu sudah setengah matang, tinggal diseduh air panas, itu langsung bisa dipakai gitu ya, kayak gitu. Nah, makasih. Kelompok selanjutnya, kelompok 5, keren. Kelompok selanjutnya, kelompok 1 mungkin, silakan. Kita udah melewati batas waktu, tapi saya mohon izin, pertemuan terakhir kita lebihkan. Oke, baik Kak, izin share screen. Apakah sudah terlihat Pak dan teman-teman? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Pandi dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan materi susu Freshly, yaitu dengan tagline nutrisi lengkap, rasakan kesegarannya.
Kemudian di sini saya sendiri Muhammad Zaki Arif dan rekan saya dari Fajar Ardiansyah. Oke, mungkin untuk awalan ini dari tentang brand, Freshly adalah merek susu segar yang berada di wilayah Jakarta Timur. Freshly juga berkomitmen untuk menyediakan susu segar berkualitas tinggi dengan berbagai rasa yang berasal dari sapi perah yang dipelihara dengan baik di peternakan modern. Oke, di sini ada color dan tipografi. Di sini menggunakan 3 font, yaitu yang pertama ada Willstar, kemudian ada Modak, dan juga ada Monstera. Ini dengan makna sebenarnya susu kan lebih terkait dengan nutrisi dan ini kesegarannya. Nah, kita ini berkesinambungan dengan font yang berhubungan dengan anak-anak juga. Kemudian color dari kami itu di sini ada warna biru muda, kemudian ada abu-abu, hitam, putih, dan juga warna pastel. Dan di sini ada logo dari kami, yaitu gambar dari logo Freshly menampilkan seekor sapi yang duduk di sebelah botol susu, kemudian sapi tersebut dengan bintik-bintik hitam dan memiliki ekspresi wajah yang ramah, serta terdapat botol susu dan terdapat tabel dengan tulisan Freshly yang berarti produk ini dengan nama Freshly. Kemudian dari filosofi warnanya, yaitu kita yang pertama melambangkan kekuatan dan keteguhan dalam menyediakan produk susu berkualitas tinggi. Kemudian putih melambangkan kemurnian dan kebersihan produk susu Freshly. Kemudian warna biru muda yaitu melambangkan kesegaran dan kepercayaan Freshly sebagai merek. Kemudian di sini ada target market kami yaitu generasi Z dan generasi milenial, yaitu sekitar umur 8 sampai 40 tahun dengan kelas ekonomi menengah ke bawah dan geografis yaitu di Jabodetabek. Kemudian di sini ada CEO, kemarin sudah kita riset juga dengan direkomendasikan ada beberapa rekomendasi, tapi kami memakainya sekitar 5, yaitu susu murni, susu higoat, dan juga ada susu murah, karena susu kami ini dikategorikan untuk menengah ke bawah. Oke, di sini ada customer journey, yaitu kita menggunakan konsep AIDA. Yang pertama itu yaitu kita dalam langkahnya itu menjelaskan secara singkat manfaat utama dari produk susu seperti kandungan kalsium yang tinggi dan juga vitamin D atau protein. Kemudian di bagian interest menawarkan sampel gratis kepada konsumen agar mereka dapat mencoba produk susu sebelum membelinya. Kemudian langkah selanjutnya itu ada desir, yaitu menjelaskan bahwa produk susu kita ini tersedia dalam jumlah waktu terbatas dan juga waktu yang terbatas. Kemudian action menawarkan berbagai pilihan pembayaran agar konsumen dapat memilih metode pembayaran yang sesuai dengan pilihan mereka. Kemudian di sini ada desain produk dari susu Freshly dengan 3 ukuran, yaitu ada ukuran S, M, dan juga L. Kemudian di sini ada konten plan dari brand kami. Mungkin izin share lengkapnya ya. Di sini ada 9 konten, yaitu dengan timeline per minggu ya. Yang pertama itu ada desain coming soon, kemudian poster produk, lokasi penjualan, layar menu dan harga, kemudian konten apa kata mereka, terus konten video produk, kemudian infografis manfaat susu, kemudian juga ada konten jenis customer susu Freshly, kemudian juga ada konten yang terakhir poster diskon dan juga tanya jawab. Kemudian di sini statusnya ada schedule, revisi proses, kemudian platformnya di sini ada Instagram dan TikTok. Formatnya di sini ada feeds, carousel, video, dan juga story. Kemudian konten pilarnya di sini ada promotion, edukasi, dan juga tren. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan.
Eh, Oke, sebelumnya saya izin off cam, Pak. Selanjutnya ada sosial media marketing. Yang pertama ada pembuatan konten yang menarik dan informatif. Ini adalah kunci di mana susu Freshly membuat konten tentang berbagai topik terkait dengan susu, seperti manfaat kesehatan susu, resep penggunaan susu, tips untuk memilih dan menyimpan susu, eh, dan informasi tentang program tanggung jawab dan sosial perusahaan. Kemudian ada iklan sosial media. Untuk iklan sosial media ini untuk membantu menargetkan para konsumen agar mendapatkan informasi lebih detail tentang produk kami. Kemudian selanjutnya ada interaksi dengan pelanggan. Interaksi dengan pelanggan adalah cara yang bagus untuk kami membangun hubungan dan meningkatkan loyalitas merek dan mengadakan sesi tanya jawab atau beberapa event seperti giveaway atau promo-promo lainnya. Bisa di next slide. Selanjutnya untuk penggunaan sosial media, kita menggunakan dua platform. Yang pertama Instagram. Alasan kami menggunakan Instagram yaitu karena memiliki pengguna bulanan yang aktif dengan demografis yang lebih beragam. Platform ini juga ideal untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, termasuk profesional, influencer, dan konsumen umum. Selanjutnya kita menggunakan platform TikTok. TikTok ini menggunakan pengguna harian aktif dengan mayoritas berusia muda dan tua aktif secara online. Ini merupakan peluang besar untuk menjangkau para konsumen dan meningkatkan brand awareness. Bisa di next slide selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah website kami menampilkan 4 slide. Slide yang pertama adalah untuk tampilan menu pada produk susu kami. Dan yang kedua ada tampilan tentang produk Freshly. Yang ketiga ada tentang visi dan misi produk kami. Terus yang terakhir ada kontak kami. Bisa di next slide. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya di sini ada desain konten dari kami. Sebenarnya ini ada contoh dari konten Instagram. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Dari segi tugas sudah mencukupi gitu ya, permintaan yang diminta ada semua. Lalu topiknya juga menarik, produknya susu ya, karena mungkin pengusaha susu di tahun depan bakal jadi miliarder ya, karena dapat uang dari negara kan buat pengadaan makan siang dan susu gratis. Semoga kalian dapat ininya nih, dapat proyeknya. Oke, dari saya cukup, keren. Ininya ya, positioningnya keren. Tinggal dieksekusi aja jika berminat, lanjutkan. Oke, next kelompok selanjutnya. Baik, saya izin share screen ya, Pak. Oke. Bumi ini.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Panji dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7, berikut adalah brand book kami. Brand kami namanya Bumi. Boleh di next. Di next lagi. Oke, mengapa brand kami hadir? Jadi filosofi brand kami itu Bumi hadir dengan semangat untuk menjaga dan merawat alam Nusantara. Bumi ini terinspirasi dari kata bumi yang mendorong kami untuk memberikan komitmen terhadap perawatan tubuh dan juga kelestarian alam Indonesia. Dengan pendekatan yang tulus dan juga sederhana kepada calon konsumen dan konsumen lama kami ingin meninggalkan kesan bahwa bumi itu bukan hanya tentang perawatan tubuh biasa, tapi lebih dari itu bumi juga tentang gaya dari manusianya itu sendiri, tapi berasal dari keseimbangan antara manusia dan juga alam. Produk Bumi dibuat dengan ketulusan hati, dilengkapi dengan bahan-bahan alami yang dapat didaur ulang dari segi ingredient serta dikemas dalam kami berkomitmen untuk meminimalisasikan jejak karbon yang kami hasilkan dan juga mendukung praktek ramah lingkungan. Dengan menggunakan produk Bumi, konsumen Bumi ikut serta dalam gerakan menjaga kelestarian alam Indonesia. Melalui perawatan tubuh yang ramah bersama Bumi yang lebih hijau dan lestari. Next. Ini ada logonya, utamanya wanita duduk. Jadi perempuan yang sedang duduk ini melambangkan ketenangan, introspeksi, dan juga kekuatan feminisme. Figur perempuan ini merepresentasikan perawatan diri dan juga kecantikan alami yang Bumi tawarkan. Lalu rambut yang berbentuk daun ini ikut menggambarkan keterhubungan antara kita dengan daun-daun ini menekankan pengubah alami dalam setiap produk. Bumi ini berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan Indonesia. Lalu baju dengan elemen daun dan sayap akar ini menekankan keterikatan kita dengan bumi. Akar mencerminkan fondasi yang kuat dan juga keberlanjutan, sedangkan tanah ini melambangkan kesuburan dan juga kehidupan baru. Selain itu, ini adalah representasi dari visual dari filosofi Bumi yang berfokus pada produk yang ramah lingkungan dan juga dapat didaur ulang kembali. Serta harapan kami akan alasan masyarakat Indonesia ini dapat menerapkan gaya hidup baru dengan mengusung makna keberlanjutan. Boleh di next. Oke, di sini kita ada color palette yang kita gunakan di setiap desain dan juga produksi kami. Kami ini memilih warna-warna yang mencerminkan unsur-unsur di bumi, atau kalau orang-orang zaman sekarang ini bilangnya earth tone. Di sini hijau menggambarkan warna bun, lalu ada warna krem, coklat, oranye kecoklatan, dan juga coklat tua yang melambangkan tanah. Ada warna biru yang melambangkan unsur dominan di bumi, yaitu air, dan juga ada warna hitam sebagai warna netralnya.